Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, siapa yang memimpin doa pada hari ini? Baik, mari maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Oke, berikan apresiasi aplaus kepada teman kalian yang telah memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tentunya kemarin pada sesi terakhir saya telah memberikan kepada kalian materi referensi untuk hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai DHCP server. Ya, tentunya DHCP server sudah kalian tahu ya. Misalkan kalau di rumah, siapa sih di rumah sini yang punya IndiHome? Nah, kalau kalian internet tuh kok bisa ya? Komputer saya terhubung internet, kok bisa ya ada IP-nya secara otomatis? Nah, itu adalah fungsi atau salah satu fungsi dari DHCP server yang tugasnya adalah memberikan IP secara automatically, ya, jadi otomatis gitu IP-nya. Tentunya harus disetting dulu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengkonfig atau mengenal dan juga mengkonfig di sesi praktek nanti tentang DHCP server. Oke? Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, baik, kita mulai ya. Nah, pada hari ini ya, kita akan melihat tentang DHCP server itu seperti apa. Nah, sebelum mempelajari tentang DHCP server, ya, Pak Guru akan menampilkan tujuan kita pada saat hari ini. Jadi kalian itu Pak Guru harapkan dapat memahami konsep DHCP server. Nah, tujuan kita belajar yang pertama adalah memahami konsep DHCP server. Yang kedua, kalian juga dapat menentukan bagaimana sih cara mengkonfigurasi dari DHCP tadi. Terus yang ketiga itu mengkonfigurasi DHCP server, dan yang keempat adalah kita melakukan pengujian dan bagaimana melakukan reporting atau log yang diambil tentang mengkonfigurasi DHCP server. Oke, kita lanjut next. Nah, DHCP ya itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi dalam DHCP itu adalah sebuah protokol yang menampung atau yang terdiri dari sebuah atau beberapa MAC address ya. MAC address ya. Jadi MAC address itu adalah nomor unik. Tidak semua device memiliki MAC address yang sama karena namanya MAC address itu adalah unik ya. Nah, MAC address tadi karena semua device memiliki MAC address yang berbeda, sehingga pada saat kita mengkonfig sebuah DHCP atau IP secara otomatis, maka semua komputer tidak boleh memiliki IP yang sama kan? Nah, MAC address ini berbeda-beda, ya. Oleh karena itu, IP address selain unik juga harus terstruktur. IP address yang kalian sudah pelajari itu tentunya mengandung dua bagian ya. Ada network address dan host address ya. Network address itu alamat networknya, dan host address adalah nomor atau identitas dari sebuah device atau komputer. Nah, so IP address tidak dapat langsung dibuat. Kenapa? Karena kita harus membuat networkingnya dulu kan, networknya harus dibentuk dulu, baru menentukan jumlah hostnya. Nah, IP address juga harus bisa diganti atau reconfigure, karena kapan saja sebuah jaringan itu kan bisa berpindah ya. Kamu hari ini komputermu akses wifi di sekolah, kemudian komputermu, laptopmu, kamu pulang ke rumah akses wifi juga di rumah. Yang tentu saja alamat network address di sekolah dan di rumah itu pasti akan berbeda, atau komputer kamu dicuri misalkan atau dijual ya. Nah, itu kan IP address-nya pasti akan berubah-ubah atau dia bisa di reconfigure ya kapan saja ketika semua networknya itu berubah. Ya. Nah, bagaimana sih proses atau cerita dari sebuah DHCP server ya? Ini ada ilustrasi yang Pak Guru buat ya. Nah, proses DHCP itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi DHCP server itu sendiri, ya kan? Nah, ibaratnya begini, ini ada sebuah sistem server Linux ya, server Linux atau klien ya, kliennya juga Linux, servernya juga Linux ya. Nah, dia akan meminta merequest sebuah IP.
ya melalui atau menggunakan protokol DHCP server. Jadi si klien itu minta IP dulu, ya minta IP, kemudian si servernya memberikan, oh ini ada klien yang request IP nih, akhirnya dia kasih, nah ini IP kamu nih, IP kamu ini ya, oh iya saya akan menggunakan IP ini. Nah itu seperti itu. Jadi sebuah klien itu akan mencari mana sih DHCP server, berikan aku IP dong, ya seperti itu ya. Kemudian proses komunikasi dalam jaringan itu melalui protokol DHCP server, si server akan memberikan, oh saya di sini loh, nah ini IP kamu ya. Nah, jadi ada proses saling komunikasi antara si klien dengan si server melalui protokol DHCP server. Jadi protokol DHCP server itu selain tugasnya adalah untuk menerima request IP dan memberikan IP yang sudah dikonfigure, dia juga dapat memutuskan atau menggunakan IP kepada klien yang lain. Ya, jadi gambarannya seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita break sebentar ya. Baik, kita mulai dengan mungkin ada yang bisa memberikan break session pada hari ini ya. Baik, oke, Pak Guru bersiap. Oke, sampai di sini bagaimana perasaan kalian? Oke, kita mulai lanjut ya. Nah, berikutnya adalah sesi praktek ya. Jadi sesuai dengan modul job sheet di halaman yang kalian lihat ya. Silakan dibuka halaman job sheet prakteknya. Untuk praktek kali ini, sesi kelompoknya tetap sama ya, seperti kelompok yang kemarin yang sudah dibagi. Di dalam sesi praktek kali ini, ya, sistem konfigurasinya atau servernya menggunakan server yang sudah dikonfig ya, kemarin ya, menggunakan virtual server. Kemudian kalian pada hari ini akan mengkonfigurasi DHCP server. Jadi nanti kliennya bisa dua klien ya, bisa menggunakan, kalau di job sheet-nya bisa menggunakan Windows dan sebuah klien Linux serta sebuah server Linux. Waktu sesi praktek adalah 3 jam, silakan kalian praktek mulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke guru ya. Silakan duduk per kelompok. Oke baik, jadi sudah ya, kalian sudah mempraktekkan ya. Jadi pada sesi refleksi akhir ini, kita akan melihat beberapa kesimpulan yang dibuat oleh kalian, oleh kelompok kalian. Kelompok 1 mengatakan bahwa refleksinya DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lainnya. DHCP ini didesain untuk klien kelompok yang besar dan konfigurasi IP yang kompleks ya. Jadi benar ya, jadi kalau komputer atau kliennya itu cuma 5, 10 boleh ya IP-nya dikonfigurasi secara statik atau manual ya. Tetapi ketika jumlah kliennya semakin banyak ya, kemudian kliennya semakin bertambah, misalkan kalian mengkonfig di sebuah cafe, hotspot gitu ya. Tapi kita tidak tahu berapa dalam satu hari itu berapa pengunjungnya ya kan. Kalau kita menggunakan IP statik kan ya ribet ya, menyusahkan, sehingga menggunakan namanya protokol DHCP server yang akan memberikan IP secara otomatis ya. Kelompok kedua dari refleksinya adalah DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut itu bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya ya. Jadi memang gitu ya, jadi IP itu kalau ada klien yang tidak menggunakannya, yang kalian setting tadi kan DHCP ada namanya session active ya. Jadi ketika sebuah IP yang sudah diberikan kepada klien itu telah mencapai session aktifnya itu dianggap inaktif ya, tidak digunakan, maka IP tadi sessionnya end kan, sessionnya end. Kemudian bisa saja kalau ada klien lain yang merequest sebuah IP, maka IP yang tadi digunakan oleh sebuah klien sudah expired atau sessionnya end, maka IP tersebut bisa diberikan kepada klien yang lain. Jadi namanya IP maksudnya adalah
adalah reusable ya. Jadi apakah satu device itu menggunakan IP itu terus? Tidak. Ketika dia non aktif, kemudian sesinya di DHCP server yang tadi kalian config itu sessionnya sudah time ya, maka dia akan melepas IP tadi dan memberikan kepada klien lain yang melakukan request atau permintaan IP ya, seperti itu. Oke, kita lihat kelompok yang ketiga. Hasil refleksinya adalah yang pertama, jika DHCP server tersebut sanggup memberikan parameter-parameter konfigurasi yang diinginkan klien, dia akan mengirimkan paket DHCK yang mengandung konfigurasi untuk si klien. Jika DHCP server tidak sanggup memberikan parameter-parameter konfigurasi yang diinginkan klien, ia akan mengirimkan paket DHCP NACK kepada si klien ya. Jadi kalau IP-nya sudah full ya, atau si klien meminta IP yang request-nya berbeda dengan konfigurasi network yang tidak tersedia oleh DHCP server yang sudah disetting, maka si DHCP server akan mengirimkan signal dalam jaringan ke klien tersebut dalam DHCP atau acknowledge ya. Artinya boleh, saya akan melayani kamu gitu. Mengatakan seperti itu. Tapi ketika si klien memiliki sesuatu yang tidak sanggup diberikan oleh DHCP yang sudah disetting, maka si DHCP tadi akan memberikan signal kepada klien bahwa saya not available loh, saya nggak menyediakan layanan atau fitur yang kamu minta, seperti itu ya. Jadi tidak ada imbal balik atau tidak ada balasan memberikan fitur dari si DHCP server kepada klien yang meminta di luar fitur yang sudah disetting. Oke, seperti itu. Mungkin ada dari kalian ada tambahan, silakan. Kelompok berapa yang mungkin mau memperbaiki hasil refleksinya? Oke, baik, kalian hebat. Kemudian, jadi si DHCP server tadi yang Pak Guru sampaikan, itu kalian harus mengkonfigurasi secara benar ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan pada hari ini, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan sudah melaksanakan praktek pada hari ini. Kita akhiri pertemuan pada hari ini ya, dan minggu depan kalian bisa mengakses kembali untuk mendownload modulnya. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang firewall. Terima kasih anak-anak, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Kalian hebat semuanya, tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.